Pada pertemuan ini, insya Allah kita akan bahas mengenai pernyataan, tujuan, kemudian pertanyaan penelitian dan hipotesis terkait dengan mata kuliah desain penelitian. Kalau kemarin sudah kita bahas proses kaitannya dengan melaksanakan penelitian secara umum, menetapkan tujuan ini merupakan langkah ketiga. Nah, pada perkuliahan ini insya Allah kita akan bahas mengenai bagaimana pengertian dan tujuan research, kemudian fenomena sentral yang terkait dengan penelitian kualitatif gitu ya. Insya Allah kita bahas hari ini. Nah, sebenarnya Mas-Mas dan Mbak-Mbak bisa memperdalam lebih dalam dari bukunya Creswell, karena ini merupakan kita sarikan dari bukunya Creswell sesuai yang disepakati oleh Ibu dengan Ibu Kaprodi ya, karena yang mengembangkan RPS dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan Prodi. Mbak-mbak, mas-mas semuanya, mohon izin. Sebenarnya kita coba refleksikan dulu apa yang dimaksud dengan pernyataan tujuan, nah kemudian pertanyaan penelitian, hipotesis dan tujuan penelitian itu, atau ada yang sudah membaca bisa disampaikan ke sini, ke share ke teman-temannya. Oke ya, kalau belum kita pelajari sama-sama ya, sebenarnya dari buku semuanya. Setelah itu nanti kita coba diskusikan pentingnya tujuan dan pertanyaan penelitian, kemudian bagaimana merancang pernyataan tujuan, pertanyaan penelitian dan hipotesis pada penelitian kuantitatif gitu ya. Kemudian nanti kita lanjutkan fenomena sentral dalam penelitian kualitatif. Terima kasih sudah Mas-mas dan mbak-mbak yang sudah setor judul. Nah, insya Allah mohon izin nanti beberapa kita gunakan contoh gitu ya untuk memberikan gambaran kaitannya dengan merancang bagian-bagian dari desain dari riset. Nah, kemudian nanti bagian akhir dari pertemuan ini kita diskusikan merancang pernyataan tujuan dan pertanyaan penelitian untuk penelitian kualitatif. Kita mulai dari bagian awal, yakni apa itu pernyataan tujuan dan pertanyaan penelitian, hipotesis dan tujuan penelitian. Ketika kita di bagian introduction, gitu, jadi misalnya ini ada Mas Afrizal itu mau meneliti mengenai klasifikasi domain satisfaction masyarakat di Indonesia dengan model Cummins. Kemudian Mas Adi akan meneliti mengenai keberfungsian butir diferensial. Mas Saifullah mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi optimisme. Kemudian Mbak Zulfa stabilitas estimasi parameter, termasuk Mbak Farah. Kemudian Mbak Anissa estimasi kemampuan. Kemudian Mbak Nusrotus Saadah, pengaruh sosial ekonomi, efikasi diri, dan kecemasan terhadap prestasi matematika di negara-negara di ASEAN. Misalnya ini Mbak, contohnya kita coba pakai contohnya Mbak Nusrotus Saadah. Jadi ketika Mbak Nusrotus Saadah mau meneliti pengaruh status sosial ekonomi, efikasi diri, kecemasan terhadap prestasi, nah kita coba dari sisi variabel-variabelnya, kita coba eksplorasi. Kita coba eksplorasikan gitu ya. Apakah selama ini status sosial ekonomi mempengaruhi prestasi, kemudian keyakinan diri atau efikasi diri itu mempengaruhi, dan adakah pengaruh kecemasan terhadap prestasi. Nah, itu kita coba nyatakan. Nah, kemudian dari pernyataan ini biasanya terdiri satu atau dua kalimat yang dituliskan itu pada bagian pernyataan masalah atau statement of
the problem, statement of problem yang terdapat pada bagian akhir pendahuluan. Biasanya diawali dengan frasa. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah titik-titik atau the purpose of this study is, the aim of this study is, gitu. Itu yang sering digunakan. Contohnya kalau Mbak Nusrotus Saadah, nah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi, efikasi diri, dan kecemasan terhadap prestasi matematika negara-negara di ASEAN. Gitu. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi atau untuk menyelidiki efek dari bahasa ya terhadap titik-titik ya, terhadap pemahaman statistik. Pernyataan kalau itu pada penelitian kuantitatif. Nah, kalau kualitatif biasanya memakai ya this study intends to describe the present study, therefore aim to explore. Nah, jadi bedanya kalau di kuantitatif itu langsung ditembak pada permasalahannya, tetapi biasanya kalau di kualitatif itu biasanya memeroleh pemahaman, mengeksplor, nah seperti itu. Jadi mendeskripsikan. Nah, jadi ada beberapa cara yang sudah mencirikan apakah penelitian itu kuantitatif atau kualitatif. Kebetulan karena yang ada di grup itu kuantitatif semua, nah termasuk mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Jadi untuk Mas Afrizal, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan domain ya kepuasan masyarakat Indonesia. Ya. Kalau Kamins itu klasifikasi ya, gitu. Kemudian untuk Mas Adi untuk mengidentifikasi atau penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi butir-butir yang memuat div pada ya perangkat tes titik-titik ya. Kemudian Mas Saifullah ya, penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Kebetulan yang ada di grup itu semua riset yang terkait dengan riset kuantitatif ya, karena mas-mas mbak-mbak semua dari statistik. Mohon yang belum mengumpulkan nanti dikumpulkan. Kemudian kita hari ini mulai dari workshop untuk menyatakan atau workshop mulai merumuskan masalah-masalah yang nanti prakteknya itu pakai kasus-kasus skripsi masing-masing. Sehingga maksud saya sambil menyelam minum air, sambil belajar desain eksperimen, nanti juga memperdalam riset sendiri, sehingga nanti produk akhirnya adalah desain penelitian. Mas-mas dan mbak-mbak juga bisa terbantu. Jadi mata kuliah ini juga sedikit banyak berkolaborasi dengan mata kuliah seminar proposal. Nanti ditunggu yang belum menyetorkan judul-judul ya dengan pembimbingnya. Kemudian ketika nanti difokuskan gitu ya di bagian bawah dari tujuan penelitian, biasanya tuh ada rumusan masalah atau ada pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu detail dari lebih spesifiknya itu tujuan. Jadi kalau tujuan itu umum, nah kemudian spesifiknya apa? Pertanyaan penelitian itu biasanya itu lebih banyak ya dibandingkan dengan tujuan atau minimal sama gitu. Minimal sama ya. Kalau misalnya tujuannya 1, pertanyaan penelitiannya lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian untuk pertanyaan penelitian yang kuantitatif, nah itu berkaitan dengan atribut atau karakteristik individu atau variabel. Itu kalau yang kualitatif, yang menjadi fenomena sentral atau konsep sentral dari riset yang akan diteliti. Nah, kemudian ini contoh-contoh yang
terkait dengan pernyataan tujuan atau pertanyaan penelitian yang untuk kuantitatif. Riset ini bertujuan untuk mengetahui ya pemanfaatan mnemonics pada mata kuliah ya statistika dasar. Kemudian secara khusus riset ini ya tujuan atau pertanyaan riset ini sebagai berikut. Nomor 1, apakah siswa yang menggunakan mnemonics dan menemukannya membantu dalam mempelajari statistik. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Jadi bagian awal itu merupakan pertanyaan tujuan atau pernyataan tujuan. Kemudian bagian bawahnya itu pertanyaan penelitian. Mungkin mohon izin saya coba ketikkan untuk punya teman-teman ya. Ini mohon izin saya gunakan misalnya punya Mbak Nusrotus Saadah ya. Nah, judulnya pengaruh status sosial ekonomi, efikasi diri, dan kecemasan terhadap prestasi matematika Nah, misalnya kita pecah ya, kita pecah menjadi misalnya ya. Tadi tujuan dulu ya. Penelitian ini bertujuan untuk ya mengetahui pengaruh SES status sosial ekonomi Nah, kemudian secara khusus rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut ya. Satu, nah misalnya dipecah. Jadi apakah status sosial ekonomi? Nanti Mbak Nusrotus analisisnya pakai apa? Regresi atau SEM atau pakai regresi ya? Regresi menggunakan regresi ya. Sosial ekonomi mempengaruhi signifikan mempengaruhi prestasi sosial ekonomi. Mungkin ditambah ya Mbak, status sosial ekonomi siswa mempengaruhi prestasi matematikanya. Ya, kemudian ini kita copy, ada variabel yang lain, status self-efficacy. Kemudian yang ketiga,
Kecemasan ya. Cemas tapi di manajemen dengan baik kan jadinya positif ya. Saya kalau mau mengajar cemas, tapi biar tidak cemas saya prepare dengan baik, saya membuat PowerPoint. Nah, misalnya demikian. Nah, itu kan kalau kecemasan di apa di manajemen dengan baik, insya Allah hasilnya bagus. Nah, kalau tidak cemas malah dipertanyakan ya, mau ujian tidak cemas, belajar tidak masalah. Nah, itu malah tanda tanya ya. Nah, kemudian yang keempat semuanya ya. Apakah status sosial ekonomi, efikasi, dan kecemasan. Nah, gitu, itu contohnya. Jadi ada 4 pertanyaan. Nah, kemudian yang lain. Nah, jadi tapi nanti tempatnya berbeda ya. Jadi ini biasanya kalau di skripsi, kalau di artikel seperti ini, kalau di artikel yang dituliskan, tetapi ini ada di latar belakang masalah. Kalau di kita, yang ini ada di rumahnya, ada nanti di rumusan masalah. Jadi hanya, tapi intinya itu. Jadi kita sebutkan dulu, nanti masalah tempatnya di mana, nanti kita sesuaikan dengan template atau aturan tata tulis yang ada di UNY atau tempat kita sekolah gitu ya. Kemudian misalnya yang lain, Mbak Zulfa ya. Judulnya apa nih? Stabilitas, estimasi parameter butir kemampuan berdasarkan misalnya ini ya Mbak Zulfa ambil ini, nanti pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk atau menyelidiki ya, mengetahui atau menyelidiki Nah, misalnya rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut. 1. Estimasi parameter ya.
Ulang lagi untuk banyaknya peserta. Gitu. Nah, itu untuk Mbak Nusrotus ada sama Mbak Zulfa. Ini contoh penelitian, contoh pernyataan tujuan dan contoh rumusan masalah ya. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo, Aku Mbak. izin bertanya. Silakan. Untuk pertanyaan di rumusan masalah itu sebaiknya menggunakan kata apakah atau bagaimana, Bu? Oh ya, Jenis pertanyaan. terima kasih ya. Masalah pertanyaan apakah atau bagaimana, nah itu nanti diuji ya Mbak ya. Kalau misalnya kaitannya dengan bagaimana, nah kalau bagaimana itu kan jawabannya deskripsi ya. Betul? Ya. Bagaimana cara dari rumah ke kampus? Oh, kita belok ke sini, belok ke situ, begini, melewati ini caranya dengan naik Gojek atau naik motor, kalau jalan kaki sekian jam. Nah, itu kan deskripsi ya, bagaimana. Tetapi kalau apakah, nanti jawabnya itu ya atau tidak. Nah, karena kita yang mau diketahui itu mempengaruhi atau tidak, gitu ya, betul ya? Yang punya riset Mbak Nusrotus ya. Mbak Nusrotus kan mau tahu mempengaruhi atau tidak gitu kan? Betul nggak? Iya, Bu. Nah, terus yang mau diketahui jawaban mempengaruhi atau tidak apakah berupa deskripsi? Sebuah Halo? Yang mau diketahui deskripsi atau jawaban mempengaruhi atau tidak? mempengaruhi atau tidak? Kalau mempengaruhi atau tidak kan berarti nanti kita menguji hipotesisnya itu kan ya atau tidak kan? Nah, kalau ya atau tidak lebih mudah, nol diterima atau ditolak. Nah, berarti nanti pertanyaannya adalah apakah. Tetapi kalau kita mau membuat deskripsi, nah, bagaimana kok efikasi bisa mempengaruhi prestasi? Oh, ternyata kalau efikasi itu kan keyakinan diri. Kalau dirinya yakin jawabannya benar, berarti dia kan sudah tahu, oh tak, saya sudah tahu jawabannya, sudah tahu konsepnya, sudah tahu cara mengerjakannya. Karena sudah yakin cara mengerjakannya benar, makanya saya yakin bahwa jawaban saya itu benar. Karena saya yakin jawabannya benar, maka prestasi saya bagus. Nah, misalnya itu. Kalau semacam itu, pertanyaannya itu kan menjadi bagaimana, bukan ya atau tidak ya. Terasa beda belum? Iya, Bu, sedikit memahami. Sekarang kalau misalnya eh, coba, nah, bagaimanakah deskripsi kenapa status sosial ekonomi mempengaruhi prestasi? Nah, kalau seperti itu jawabannya gimana? Apakah bisa diulang? Pertanyaannya, nah,
Kalau misalnya Bu Heri bertanya, nah bagaimanakah status sosial ekonomi siswa? Kenapa kok bisa mempengaruhi prestasi? Kata kunci di kata-kata itu ya, kata tanyanya. Bagaimana bisa status sosial ekonomi mempengaruhi prestasi? Nah, jawabannya apa? Berarti mendeskripsikan terkait sosial faktor sosial ekonomi itu terhadap prestasi siswa. Berarti jawabannya gini kan? Status sosial ekonomi itu meliputi, nah kalau status sosial itu kan misalnya pendidikan, ekonomi itu misalnya level gaji orang tua, misalnya ya. Nah kemudian dari situ kan misalnya orang yang mempunyai level sosialnya, kalau dalam kasus ini orang tuanya berpendidikan tinggi, itu kan selalu berharap anaknya juga memiliki pendidikan yang paling tidak sama dengan orang tuanya, gitu kan? Kalau dari dari status ekonomi, kalau misalnya orang yang ekonominya berkecukupan, tentu saja akan berusaha atau untuk membayar sekolah tidak masalah. Nah, sehingga kalau membayar sekolah nggak masalah, apalagi memfasilitasi sarana dan prasarana. Misalnya, nah sekarang kan untuk belajar online kan harus ada gadget, harus ada laptop dan seterusnya. Nah, tentu saja berarti di sini kalau misalnya bisa beli bisa itu sama yang tidak bisa beli kan ada pengaruhnya terhadap prestasi karena prestasi salah satunya dipengaruhi oleh fasilitas. Nah, seperti itu kan penjelasan ya Mbak Nusrotus ya. Ya, Bu. Baik. Oke, nah kalau penjelasan yang dimaui jawabannya itu adalah deskripsi, adalah penjelasan, berarti pertanyaannya adalah apa atau bagaimana? Apakah atau bagaimana? Bagaimana? Sekarang sudah terasa belum beda apakah sama bagaimanakah? Iya, Bu. Tapi nanti bagaimanakah tetap dijawab, tetapi dijawabnya itu untuk memperkuat riset. Jadi yang utama yang ingin ditanyakan apakah status sosial ekonomi itu mempengaruhi prestasi, tetapi bagaimana pengaruhnya, dukungan risetnya seperti apa, nanti dibahas tetapi di hasil dan pembahasan. Jadi hasilnya begini, pembahasannya begini itu tetap saja kita lakukan juga, tetapi di pembahasan ya Mbak ya. Ketika di pertanyaan penelitian yang utama kan yang ini tuh. Jelas? Iya, Bu. Jelas. Iya. Kita lanjut Terima kasih, ke Bu. ya sama-sama. Atau ada pertanyaan yang lain lagi? Ada yang mau bertanya lagi yang lainnya? Terkait dengan pertanyaan penelitian atau sering kita tulis di UNY itu sebagai rumusan masalah. Oh ya, ini versi yang di dunia internasional seperti ini ya. Tetapi kalau misalnya di UNY untuk yang tesis biasanya begini. Nanti ada rumusan masalah seperti ini. Kemudian nanti ada pertanyaan penelitian lagi diulang lagi, tetapi di Kopas tidak masalah gitu. Tetapi bisa juga nanti didetailkan misalnya Mbak Zulfa. Nah, panjang tes mempengaruhi estimasi kemampuan itu kan ada maksimum likelihood dan bias. Jadi pertanyaannya ditambah lagi. Jadi yang ini misalnya, ini rumusan masalah di bab 1. Nah, kemudian nanti kalau mau membandingkan maksimum likelihood dan bias misalnya,
ditambah. Jadi pertanyaannya, nah ini apakah panjang tes mempengaruhi kemampuan dengan metode? Nah, nanti ditambah lagi ini yang 9A. Nanti 9B-nya ditambah lagi pertanyaannya yang sama, tetapi untuk yang bias misalnya. Jadi lebih rigid lagi, lebih detail lagi. Misalnya seperti ini. Ini untuk versi yang UNY ya, yang kalau yang ini yang pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian ini lebih detail dibandingkan lebih detail lagi dibandingkan dengan rumusan masalah ya. Itu kalau versi di UNY. Ada pertanyaan lagi terkait dengan rumusan masalah? Cukup jelas? Kalau tidak ada, ya terima kasih ya. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita ke hipotesis ya. Kalau hipotesis itu merupakan dugaan sementara atau konjektur atas atas hasil atau hubungan antar variabel yang kita teliti. Kalau tadi Mbak Nusrotus Saadah meneliti misalnya pengaruh status sosial ekonomi terhadap prestasi. Jadi nanti di bagian kajian pustaka Mbak Nusrotus Saadah itu mengulik riset-riset yang terkait dengan status sosial ekonomi terhadap prestasi. Kemudian mengkaji lagi pengaruh efikasi diri terhadap prestasi. Kemudian pengaruh kecemasan terhadap prestasi. Nanti dari informasi-informasi yang telah ada, riset-riset yang telah ada, nanti Mbak Nusrotus Saadah membuat dugaan. Adakah pengaruh sosial ekonomi terhadap prestasi? Kemudian adakah hubungan antara kecemasan terhadap prestasi dan seterusnya? Jadi hipotesis ini atau hipotesis ya, atau ada yang mengatakan hipotesa, tetapi yang betul hipotesis itu diturunkan atau dirumuskan berdasarkan riset-riset yang terdahulu atau kajian literatur, kemudian digunakan untuk membuat prediksi. Contohnya ya, Mbak Nusrotus, nah sudah mengkaji belum? Apakah memang status sosial ekonomi mempengaruhi prestasi? Belum, Bu. Belum. Nah, ya nanti sambil baca-baca ya, PR-nya sambil baca-baca. Kemudian untuk Mbak Zulfa, nah sudah membaca belum? Apakah panjang tes mempengaruhi stabilitas estimasi? Belum Belum. ini Bu, belum yang terlalu ke dalam gitu, belum Oh ya, ininya tetapi kesimpulannya. kira-kira mempengaruhi nggak?
dari feelingnya. Nggak tahu. Gini Belum tahu. aja, pertanyaannya diubah. Menghitung rata-rata siswa se-Indonesia. Ya. Menghitung kemampuan matematika siswa se-Indonesia pakai data apalah, UN misalnya yang stabil lah. Kemudian Mbak Ya. Zulfa hanya menggunakan N kecil 80 orang sama menggunakan N kecil 500 orang. Lebih stabil yang mana? Menurut saya kayaknya ya lebih besar ya Bu ya. Yang lebih Lebih banyak. besar. Oke. Nah, itu Ya. kan praduga ya. Konjektur kan. Iya. Jadi semakin tinggi N kecilnya atau semakin besar ukuran sampelnya, semakin stabil estimasi parameter. Nah, itu kan konjektur. Nah, konjektur itu diperoleh dari mana? Nah, itu kan berdasarkan logika, berdasarkan referensi, berdasarkan riset-riset yang terdahulu, gitu ya Mbak Zulfa ya. Ya Bu. Nah, termasuk Mbak Nusrotus ada ya. Sebentar ini Mas Saifullah menunggu diterima. Kok nggak ada lagi ya? Saifullah. Nggak ada tuh. Terus balik lagi ke kasusnya misalnya Mbak Farah ya. Mbak Faradila sudah membaca apakah ada beda perbandingan kemampuan maksimum likelihood dan bias? Belum, Bu. Belum Cuma ya. baca yang dari jurnalnya Bu Heri itu baru. Dari jurnal itu ada beda nggak? Belum terlalu paham, Bu. Oh ya, nanti dibaca lagi. Ya. Oke gitu. Nah, dari membaca itu nanti, nah kita bisa membuat dugaan. Oh ternyata self efficacy itu mempengaruhi. Self efficacy itu mempengaruhi prestasi. Nah, karena bisa yakin karena dia sudah belajar. Kalau tidak belajar mana yakin? Misalnya ya. Nah, jadi di sini ada hipotesis, tetapi hipotesisnya belum dalam bentuk matematis. Jadi masih creative problem solving mempengaruhi attitude. Sosial ekonomi mempengaruhi prestasi, panjang tes mempengaruhi stabilitas estimasi dan seterusnya. Nah, itu dari kita peroleh dari riset-riset yang terdahulu dan dari referensi. Kemudian tujuan penelitian ini, kalau tujuan penelitian itu merefleksikan maksud yang hendak dicapai oleh peneliti melalui suatu penelitian. Nah, tujuan penelitian ini dikatakan berkaitan dengan pertanyaan penelitiannya ya. Jadi biasanya tujuan penelitiannya itu muncul. Nah, kalau di kualitatif itu pas research, pas melakukan research. Tetapi kalau pada penelitian kuantitatif biasanya di awal ya, di awal itu sudah ada tujuan yang jelas yang mau dicapai ya. Kemudian kita ke part 2 terkait dengan yang kita bahas pada pagi ini, itu mengenai pentingnya tujuan dan pertanyaan penelitian.
kembali lagi. Jadi ketika kita menetapkan atau menuliskan tujuan, nah kita tuh sebenarnya mau ya pembaca itu tidak bingung sebenarnya fokus riset kita apa. Dengan melihat fokus kita apa, itu kita akan membantu peneliti ya dengan adanya fokus ini membantu diri sendiri selaku peneliti untuk menentukan metode pengumpulan data yang cukup tepat gitu. Kemudian dengan adanya rumusan masalah dan pertanyaan penelitian ini juga merupakan komponen untuk memahami hasil-hasil penelitian. Selain ini juga ini ya, kalau misalnya tujuan penelitian sama rumusan masalah ini, kalau di tugas akhir, baik itu skripsi atau tesis sebenarnya punya ini ya, punya manfaat yang lain. Manfaat lainnya itu diantaranya kalau proposal skripsi atau proposal tesis itu kan merupakan janji mahasiswa kepada dosen. Nah, jadi kalau dengan adanya proposal ini, oh Bu, itu kan tujuan saya ini. Oh iya ya, tujuannya ini. Nah, kalau misalnya dosennya meminta menambahkan, loh kemarin kan ini. Oh tidak Bu, yang kita sepakati ini. Nah, seperti itu. Jadi merupakan salah satu cara untuk menyetandarkan kualitas. Apakah yang riset-riset yang mau dilakukan atau tujuan yang mau dicapai itu sudah sesuai belum dengan yang diharapkan. Bisa juga nanti pada akhir-akhirnya, oh suruh nambah, ini kurang begini. Nah, oh, kita bisa ngeyel. Bu, kan sudah kita sepakati tujuannya ada 3. Kalau dieksplorasi lebih dalam, harus ke lapangan lagi, makanya tidak bisa. Nah, semacam itu. Jadi, salah satu manfaat tujuan dan pertanyaan penelitian ini bagi mahasiswa yang sedang menuliskan tugas akhir, diantaranya kaitannya untuk memenuhi kualitas mutu. Ya. Kemudian cara untuk merancang pertanyaan penelitian atau hipotesis ya dalam penelitian ya, khususnya di sini pada penelitian yang kuantitatif. Nah, jadi ketika kita mau meneliti untuk yang riset kuantitatif, nah kita perlu memahami lebih dulu apa variabel dari penelitian. Nah, kalau dari definisi yang namanya variabel itu adalah ya yang menjadi fokus riset kita atau karakteristik atau atribut dari individu atau kelompok yang beragam yang diobservasi atau yang diukur oleh peneliti. Contohnya, kalau tadi Mbak Nusrotus Saadah ada 3 variabel sama 1 variabel di belakang. Variabel depannya tadi ada self-efficacy ya, efikasi, kecemasan, sama sosial ekonomi status. Itu variabelnya Mbak Nusrotus Saadah, ditambah lagi 1 variabel prestasi. Nah, di situ merupakan karakteristik individunya itu siswa, kelompoknya adalah kelompok berdasarkan negara. Jadi mungkin nanti negaranya ada negara mana Mbak? ASEAN itu Indonesia, Malaysia, Filipina, kemudian Thailand. Ada lagi tambahan? Brunei. Oh ya, Brunei. Brunei sama 1 lagi yang negara baru, Kamboja masuk. Laos. Vietnam, Laos. Ya. Itu nanti negaranya, negara ASEAN masuk sebagai variabel tambahan. Ya. Kemudian masing-masing variabel itu tentu saja ada ini ya, aspek personalnya. Jadi contohnya Mbak Nusrotus Saadah mau menggarap tingkat sekolah apa, SD, SMP. Nah, kalau Mas Adi CS misalnya mau memanfaatkan data
seleksi masuk berarti lulusan SMA atau yang belum kuliah misalnya. Kemudian juga dari situ kita juga bisa mengetahui gitu ya, atribut apa yang akan diukur. Contohnya, karena Mbak Nusrotus Saadah tidak mengukur, hanya menggunakan data yang ada, tetapi data yang ada itu kita bisa melihat efikasinya, bisa mengestimasi kemampuannya, bisa mengetahui sosial ekonominya, dan seterusnya. Nah, itu disebut sebagai atribut. Nah, bisa juga kemandirian belajar, perilaku, pikiran, perasaan. Nah, itu masuk di atribut. Kalau kemampuan bahasa Inggris masuk atribut juga, kemampuan skolastik masuk atribut, kemampuan matematis masuk atribut, kekayaan masuk atribut. Ada lagi apa? Monggo bisa itu ya, disetor juga teman-teman ya. Kalau punya Mas Saifullah Yusuf Ramadan, optimisme. Nah, optimisme kan kaitannya dengan sikap dan perilaku ya. Kemudian variabel ini merupakan hal yang penting ya. Kemudian ketika kita mau gunakan untuk mencapai tujuan research ya. Variabel ini sifatnya macam-macam, bisa beragam, bisa laki perempuan, bisa berupa skala atau bisa skor, bisa berupa indeks, ya, indeks kesehatan, indeks kekayaan. Kemudian bisa berupa level IQ, tinggi, sedang, rendah, seperti itu. Nah, ini biasanya variabel itu bisa diukur, ya, gitu. Nah, kemudian kalau definisinya atau kategorinya bisa variabel kategori, jenis kelamin, tinggi, rendah, sekolah dusun, sekolah pinggiran, sekolah kota, sekolah negeri swasta, sekolah dengan akreditasi A, B, C, kemudian juga orang dengan sikap positif, dengan sikap negatif, itu kan juga bisa kategori. Kemudian mengambil mata kuliah ini, tidak mengambil mata kuliah ini, nah masuk juga. Nah, bisa juga berupa variabel kontinu, misalnya berat badan, atau terskala ya, ada skalanya, bisa berupa interval. Kemudian bisa variabel itu juga bisa berupa konstruk yang tidak dapat diukur secara langsung. Misalnya kebahagiaan, kecerdasan, kepuasan hidup itu punya Mas siapa tadi yang Afrizal ya, Mas Afrizal. Nah, kepuasan hidup, puas enggak dengan hidupnya ya? Ada juga ini seorang teman itu menjadi ini ya, sederhana banget orangnya. Jadi menjadi petani sayuran, dan meskipun sarjana gitu ya, sarjana, tetapi hidupnya juga adem ayem, kemudian membantu tetangga-tetangga dan yang membutuhkan. Jadi di situ kepuasan hidupnya malah mungkin kalau dinilai skala 0-100, 100 ya. Meskipun sebenarnya kalau kita melihat, nah beliaunya bisa berbuat lebih banyak, tetapi tidak dilakukan karena ya beliau sudah cukup ya. Di hidup pas-pasan ya, pas butuh, pas ada. Nah, semacam itu kan sudah puas, jadi tidak perlu mengejar. Nah, atau ada juga yang tidak pernah puas, sudah punya prestasi macam-macam, tetapi merasa belum puas, bisa diimprove terus. Nah, seperti itu kan masuk di konstruk ya, jadi abstrak ya, tidak bisa diukur langsung, tetapi diukur melalui suatu indikator. Kemudian variabel bisa juga bersifat spesifik, nah sehingga bisa diukur secara langsung. Contohnya misal tinggi badan kan bisa diukur langsung. Berat badan
bisa diukur langsung. Nah, tetapi kalau kecerdasan, nah, mengukurnya tidak bisa langsung. Ya. Coba ini ya, ada ini, minta tolong diskusikan sebentar ya, 2 menit, 3 menit, atau tidak bisa diskusi ya, karena sendiri-sendiri. Monggo direnungkan sebentar dari masing-masing judul skripsinya, sebutkan mana yang merupakan konstruk, mana yang merupakan variabel kalau ada. Kalau ada variabel ya disebutkan variabelnya. Kalau mas-mas mbak-mbak pakai konstruk ya disebutkan konstruknya apa. Nah, contoh Mas Afrizal, nah konstruknya adalah satisfaction, ya, kepuasan. Kenapa kok dikatakan konstruk? Ya, minta tolong dijelaskan. Monggo silahkan 2 menit, 3 menit. Mas-mas mbak-mbak bekerja mandiri untuk memilah dulu mana konstruk, mana variabel, kemudian kalau disebut variabel kenapa, disebut konstruk kenapa. Untuk tesis untuk skripsi masing-masing ya. Silahkan ya.
Sudah belum? Atau monggo, kan judul-judul sudah di-ACC sama Bu Kismianti ini ya. Minta tolong di-share dulu, kemudian kita bisa kupas salah satu atau salah beberapa variabelnya apa, sehingga nanti kita bisa lebih bisa mencermati ketika kita membuat desain risetnya.
Sudah belum? Monggo Mas Hanan ya. Mas Hanan, halo Mas Hanan. Maaf Bu, saya belum. Judulnya apa? Judul skripsinya? Niatnya ini Bu, prediksi harga saham. Oh ya, kalau prediksi harga saham apa saja yang mempengaruhi? Nah itu belum saya cari tahu. Makanya cari tahu segera ya. Iya ini mau cari tahu Bu. Oke. Mas Daru, halo Mas Daru. Iya, Bu. Gimana? Apa yang mau dituliskan deskripsi? Nah, coba dideskripsikan. Apa variabelnya? Variabelnya untuk judulnya itu perbandingan kecocokan modal analisis teori respon butir, Bu. Untuk variabelnya itu nilai, untuk konstruknya itu kemampuan peserta tes. Oh ya. Kenapa kemampuan disebut konstruk, Mas? Karena Bu, itu Bu, tidak bisa diukur Bu secara langsung. Nah, kemampuan tidak Masih bisa abstrak. diukur secara langsung. Jadi perlu indikator gitu ya, Mas ya. Iya. Terima kasih Mas Daru. Mbak Alita, halo Mbak Alita. Iya, Bu. Apa yang mau diteliti Mbak Alita? Rencana sih mau prediksi harga saham dengan metode SPM. Dengan metode apa? SPM. Oh ya, variabelnya apa saja? Konstruknya apa? Variabelnya apa? Harga tadi maksudnya harga timah, Bu, nggak jadi harga saham. Timah apa saham? Timah, Bu. Timah, ya. Apa yang mempengaruhi harga timah? Kuantitas pesanan. Terus itu aja. Terus metode pengemasannya, biaya tenaga kerja. Jadi kalau menurut aku itu kayaknya nggak ada konstruk, Bu, karena semuanya bisa langsung dinilai. Didapat ya. Oke, terima kasih. Mas Hafiz Nur Ihsan. Halo Mas Hafiz. Ya Bu. Apa yang mau digarap untuk skripsi? Kalau dari judul belum sih Bu, tapi ingin meneliti tentang analisis spasial hasil pertanian di Kabupaten Bantul. Analisis apa? Spasial. Itu apa? Jadi memetakan hasil-hasil pertanian di Kabupaten Bantul kan. Kabupaten Bantul kan ada 17 kecamatan, jadi di daerah pertanian kayak padi itu paling banyak di mana, di kecamatan mana, terus di daerah mana gitu Bu. Ya. Nanti metodenya apa Mas? Metode spasialnya yang dipakai? Nah itu belum tahu juga Bu. Masih nyari-nyari lagi ini. Oke. Ya. Nyari-nyari. Dibaca lagi ya. Ya. Semakin cepat tahu, semakin cepat kelar proposalnya, semakin cepat harapan untuk lulusnya. Kebocoran 2022 bulan Maret akan ada lowongan PNS untuk statistisi agak banyak. Jadi semakin cepat lulus, semakin cepat kerja insya Allah ya. Amin ya.
Kita lanjut ya, terkait dengan ya pada variabel dalam penelitian kuantitatif ya. Kalau variabel itu kadang-kadang kita memetakan mana yang penyebab, mana yang akibat. Variabel penyebab itu sering disebut sebagai variabel independen. Kemudian juga bisa sering disebut juga sebagai variabel kontrol, kalau memang posisinya di riset eksperimen. Kemudian juga variabel moderasi. Ya. Kemudian kalau misalnya ketika itu nanti kita mau fokus di akibat, nah itu disebut sebagai variabel terikat atau variabel dependen. Kemudian di antara dua itu ada variabel mediasi sama variabel pengganggu. Contohnya begini, motivasi meningkatkan prestasi. Motivasi itu penyebab, kemudian meningkatkan prestasi itu prestasinya akibat. Tetapi bisa juga motivasi di sini sebagai variabel mediasi. Contohnya misalnya misal sarana prasarana. Dengan adanya sarana prasarana sebagai variabel bebas, nah punya sarana prasarana menjadi termotivasi untuk belajar. Ketika termotivasi menjadi prestasinya bagus. Nah, berarti di sini motivasi adalah variabel antara atau variabel intervening gitu. Jadi di sini variabel independennya atau variabel bebasnya adalah sarana prasarana, sedangkan variabel terikatnya prestasi, di antara itu ada motivasi. Motivasi sebagai fungsi dari sarana prasarana, bisa juga seperti itu. Kemudian kalau misalnya pengaruh pupuk gitu ya, pengaruh banyaknya pupuk terhadap hasil panen padi. Nah, kemudian di situ ada hama, wereng misalnya. Nah, wereng di sini merupakan variabel pengganggu yang akan mengurangi ketercapaian variabel dependennya. Gitu. Ini jenis-jenis variabel dalam penelitian kuantitatif. Kemudian penjelasannya ya, kalau variabel independen itu mempengaruhi karakteristik atau berupa treatment, determinan atau antecedent gitu ya. Kemudian variabel dependennya itu bergantung pada variabel independennya. Kemudian ini contohnya ya, siswa memperoleh pembelajaran matematika di kelas lebih banyak memiliki skor matematika lebih tinggi dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran dibandingkan memperoleh matematika di kelas yang lebih sedikit ya. Jadi variabel independennya adalah banyaknya jam gitu ya. Kemudian variabel dependennya adalah skor gitu. Nah, ini contohnya. Kalimatnya panjang ini, agak susah dipahami. Kemudian untuk variabel independen itu ada variabel yang terukur gitu ya, yang bisa diukur. Nah, sebagai contoh kemampuan matematika. Meskipun variabelnya konstruk, tetapi bisa diukur dengan butir-butir. Ya, ini contoh variabel terukur yang kategorinya atau sifatnya kontinu. Ya. Kemudian variabel kontrol itu merupakan variabel bebas yang bukan merupakan fokus, tetapi berpotensi untuk mempengaruhi. Ya, contohnya misal ya berupa atribut geografis, misalnya kita mau meneliti tentang prestasi, tetapi pada prestasi itu jangan-jangan bukan hanya dipengaruhi oleh motivasi,
tetapi bisa juga dipengaruhi oleh gender, bisa dipengaruhi oleh kecerdasan, bisa dipengaruhi oleh ras misalnya. Sebagai gambaran contohnya ya, ketika kita belajar bahasa ya, ada banyak studi yang mempengaruhi pembelajaran bahasa, diantaranya adalah jam latihan, metode belajar yang mempengaruhi penguasaan bahasa, juga jam ngomong setiap hari. Nah, kalau ngomong bahasa Inggris setiap hari, kosakatanya tambah banyak, prestasinya juga akan tambah banyak. Tetapi selain dipengaruhi oleh itu, juga dipengaruhi oleh gender. Berdasarkan hasil riset untuk bahasa itu, siswa yang putri itu kemampuan berbahasanya lebih bagus dibandingkan siswa yang laki-laki. Ini hasil riset loh. Kemudian kaitannya dengan kemampuan matematis ya. Siswa pria itu atau siswa laki-laki kemampuan matematisnya lebih bagus dibandingkan siswa perempuan. Nggak tahu kenapa. Nah, itu contohnya ya, itu merupakan atribut geografis yang merupakan variabel kontrol atau yang disebut sebagai kovariat. Bisa juga misalnya masalah modal ya, atau masalah beasiswa. Bisa jadi siswa dengan kemampuan yang sama, tetapi yang satu dikasih beasiswa, satu enggak. Nah, siapa tahu prestasinya juga berbeda. Nah, di sini beasiswa itu sebagai variabel kontrol atau variabel kovariat. Kemudian variabel perlakuan itu biasanya kalau di riset yang terkait dengan riset ini ya, percobaan ya, desain eksperimen, misal kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 diberi perlakuan apa, kelompok 2 diberi perlakuan apa, itu contohnya ini ya, penerapan guided discovery sama pembelajaran konvensional di kelas di SMA. Kemudian variabel moderasi. Kalau variabel moderasi itu ya dibuat peneliti ya memilih dengan satu variabel kali variabel yang lain. Nah, itu agar kita bisa mengetahui apakah ada dampak bersama-sama atau seringkali disebut sebagai efek interaksi ya. Dari efek interaksi ini kita gitu ya, kita bisa meneliti apakah ada pengaruh bersama-sama. Nah, contohnya gini. Nah, selain ini data pendidikan, kita juga bisa meneliti masalah interaksi curah hujan dan tempat menanam. Contohnya misal, curah hujan di kota X sama di kota Y itu sama. Tetapi kenapa kok hasil kentangnya, hasil panen kentangnya itu memberikan dampak yang berbeda. Nah, ternyata selain curah hujan mempengaruhi panen kentang, ternyata dipengaruhi juga oleh interaksi dengan tanah ya. Curah hujan tinggi, tanah seperti ini nggak cocok. Curah hujan rendah, tanahnya seperti ini, justru hasilnya lebih bagus. Curah hujan seperti ini, tanahnya begini, nah hasilnya biasa saja. Nah, seperti itu sering dialami teman-teman di pertanian. Karena ketika bertanam itu salah satu kata kunci keberhasilannya adalah ketersediaan nutrisi gitu ya. Kemudian ini hubungan antar variabel ya. Jadi kalau variabel atribut yang berdiri di antara variabel dependent, nah itu sebagai variabel mediasi. Contohnya ya. Kemudian ada variabel pengganggu. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, tidak dapat dikontrol ya, karena wereng, hama apa, curah hujan yang terlalu banyak, adanya banjir, nah dan seterusnya.
Kemudian nanti pedoman menuliskan tujuannya. Nanti selain ini kan kami ambil dari bukunya Creswell. Nanti mas-mas dan mbak-mbak juga bisa mengkombinasikan, mengcombine dengan tata tulis yang ada di penulisan skripsi. Jadi untuk tujuan yang baik, nah tujuan itu dengan kalimat tunggal, tidak dengan kalimat yang beranak pinak ya. Tujuan penelitian ini adalah the purpose of this study is, the aims of this paper is to, ya, the study examine, bla bla bla, nah dan seterusnya. Itu tugasnya adalah tunggal. Nah, kemudian peneliti juga bisa ini ya, menguji suatu teori atau mengetes suatu teori. Misalnya ada teori mengatakan bahwa distribusi penyebaran COVID ya, atau distribusi pasien tiap harian itu misalnya model kuadratik terbalik misalnya, benar enggak misalnya, jika ada teori seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan kata menghubungkan, membandingkan, atau mendeskripsikan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, nah, dan seterusnya. Ya. Gitu. Nah, kemudian juga ditambah dengan lokasi penelitian juga boleh ya. Jadi misalnya tetapi dengan catatan ya, kalau lokasi penelitiannya boleh dicantumkan. Kadang-kadang ketika kita melakukan riset, nah ketika ada izin, nah izin insya Allah dibahas di bab 5 yang ada di audio yang saya kirimkan semalam, sama selain audio ada PowerPoint juga. Salah satu riset itu diizinkan itu kita dengan membuat perjanjian. Contohnya, boleh dituliskan hasil, boleh dituliskan atau boleh data ini digunakan, tetapi tidak boleh dicantumkan identitasnya. Contoh, ya. Siswa atau mahasiswa di kelas statistik angkatan 2018. Bu, kami keberatan angkatannya dicantumkan. Berarti semacam itu. Nah, itu juga tidak boleh dicantumkan. Berarti nanti dipotong data atau partisipan penelitian ini, yakni mahasiswa statistika di universitas besar di Yogyakarta. Boleh. Tetapi karena universitas besarnya itu nanti merujuk ke sesuatu universitas juga tidak boleh. Ada yang tidak boleh juga dikatakan, atau bisa sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta, gitu juga boleh. Jadi tidak boleh spesifik, karena kalau misalnya itu dituliskan akan membuat stigma yang negatif terhadap yang dituliskan. Contoh lain misalnya dampak pemberian pemberian ini terhadap ini. Nah, kalau misalnya semacam itu membawa dampak yang buruk kepada responden, itu juga tidak boleh ditulis. Oh, misalnya karena dulu ada kasus, nah mohon maaf ya, tahun berapa ya? Sekitar tahun 96-97. Nah, ini mas-mas belum ada ya. Mas Hanan lahir tahun berapa, Mas Hanan? Bu. 2000. Nah, jadi Mas Hanan belum lahir. Nah, tahun 96 itu ada studi dari sebuah SMA di Jogja. Itu mewawancarai atau mengangketi beberapa mahasiswa yang ada di Jogja, entah itu mahasiswa negeri atau swasta, tidak disebutkan. Dari mahasiswa yang diwawancara itu atau diangketi itu menyatakan bahwa ya 90% lebih
siswa di Jogja yang pacaran itu naudzubillah min dzalik telah melakukan hubungan badan. Nah, itu hasil riset. Ternyata karena laporan penelitiannya itu sudah disajikan di Yogyakarta, itu membawa dampak atau membawa stigma yang negatif terhadap Jogja. Beberapa tahun lalu, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, teman saya itu mau nyekolahkan siswanya di Jogja. Itu cerita ke saya begini, Mbak, aku nggak mau nyekolahin anakku ke Jogja. Nah, loh kenapa? Nah, banyak anak berdasarkan hasil penelitian tahun 96-97 dulu, sebagian besar siswa dan mahasiswa yang kuliah di Jogja itu yang pacaran melakukan hubungan badan, naudzubillah min dzalik ya. Nah, berarti di situ kan dengan menyebutkan kata Jogja berarti ada stigma yang negatif. Nah, berarti di situ menjatuhkan dalam tanda kutip Jogja. Nah, seperti itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau ada dampak negatif dengan menyebutkan identitas dari responden, nah semacam itu boleh dirahasiakan atau dikodekannya. Jadi untuk bagian bawah, identitas atau identifikasi dari partisipan boleh ditulis kalau memperoleh izin. Kalau tidak memperoleh izin, tidak boleh ditulis. Nah, itu etika penelitiannya. Itu. Nah, kemudian ini contoh. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji teori titik-titik dengan mengkaitkan variabel titik-titik dengan titik-titik. Ini contohnya. Kemudian menyusun kalimatnya. Penelitian ini untuk membandingkan titik-titik dan titik-titik, contoh lain. Nah, kemudian ketika kita menuliskan pertanyaan penelitian, nah kita juga menggunakan kata tanya ya, bisa apa, bisa bagaimana, bisa mengapa. Dan tentu saja sangat terkait dengan apa yang mau diketahui. Kalau yang mau diketahui itu ya atau tidak, berarti pertanyaannya apa. Tetapi ketika mau deskripsi, itu ya bagaimana atau mengapa. Contohnya, nah, bagaimana cara membuat tempe sehingga semua proteinnya keluar. Nah, itu kan bagaimana, nah, tidak apa. Atau bisa misalnya apakah dengan memecah kedelai menjadi kecil-kecil, itu akan mempengaruhi protein tempe yang terurai. Nah, misalkan seperti itu. Jadi antara apa dan bagaimana sebenarnya dimodif bisa, tetapi kita perlu cermati jawaban apa yang kita inginkan, jawaban spesifik ya, jawaban spesifik apa yang kita inginkan dalam suatu research. Nah, dan tentu saja kita perlu menyebutkan ya variabel dependent, independent, mediasi, kontrol dengan jelas. Nah, dan kita juga bisa menggunakan kata-kata mendeskripsikan, membandingkan, mengaitkan, menunjukkan, mengidentifikasi. Nah, kalau memungkinkan bisa menyebutkan partisipan atau lokasi penelitian jika diizinkan. Jadi yang poin bawah itu jika diizinkan. Ini contoh ketika kita mau menggunakan pertanyaan yang bersifat deskriptif ya. Seberapa sering, titik-titik ya, itu juga bisa. Bagaimana hubungan antara ini dengan ini? Nah, di mana? Itu juga boleh. Kemudian perbedaan, bagaimana beda kelompok 1 dan kelompok 2? Itu kalau perbandingan. Nah, kemudian kita juga bisa ini ya, menuliskan hipotesis. Nah, hipotesis itu tadi, nah berdasarkan atas apa yang kita tanyakan dalam pertanyaan riset dengan menyebutkan semua variabel-variabel dan posisinya. Nah, sebagai contoh misal ya, ada hubungan antara titik-titik dan titik-titik. Ada beda antara titik-titik dan titik-titik dan seterusnya ya.
Itu contohnya ya. Ini ada script 1, itu tidak ada beda. Ini kelompok 1, kelompok 2, misalnya variabel independen dan seterusnya. Kemudian diminta ya memberikan contoh sesuai dengan script 3 dan seterusnya. Tetapi saya tidak meminta mas-mas, mbak-mbak melakukan penulisan hipotesis seperti ini, tetapi saya minta mengidentifikasi hipotesis sesuai dengan pertanyaan risetnya, gitu ya. Itu untuk penelitian kuantitatif. Nah, sebelum ke penelitian kualitatif, apakah ada yang perlu didiskusikan? Monggo, itu tujuan, rumusan masalah, sama hipotesis di riset kuantitatif. Kita coba ke riset kualitatif. Kalau ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Bu. Belum ada, oke. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Seperti halnya di penelitian kuantitatif tadi, ya kita juga merumuskan tujuan dulu ya. Kalau tujuannya biasanya untuk yang riset kuantitatif itu bisa mengeksplorasi, menemukan, memahami gitu ya. Dan tentu saja kita menyebutkan memang desain penelitiannya adalah desain penelitian kualitatif gitu. Nah, di mana ya fenomena sentralnya yang hendak dieksplorasi apa. Kalau riset kualitatif, nah kemarin sudah kita jelaskan. Nah, kalau riset kualitatif yang datanya berupa fenomena, cerita-cerita. Tetapi kalau riset kuantitatif berupa angka-angka, bilangan-bilangan. Jadi fenomenanya apa kita sebutkan dulu, kemudian baru kita rumuskan. Contohnya misalnya, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memahami kesulitan-kesulitan siswa selama melakukan pembelajaran daring selama masa pandemi. Menggunakan kata memahami ya, bisa juga menemukan. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Bisa juga mengeksplorasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa. Misalnya seperti itu. Kemudian ya dari tujuannya kita sudah bisa rumuskan ya tadi contohnya ya. Kemudian untuk pertanyaan penelitiannya itu biasanya ya lebih ditekankan untuk mempelajari informasi dari partisipan, bukan mempelajari apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Contohnya misal menemukan, memahami, mendeskripsikan, membangun. Nah, kemudian ada dua jenisnya, yakni central question sama sub question ya. Insya Allah kita bahas berikutnya. Untuk central question itu merujuk pada pernyataan yang mempresentasikan fokus penelitian biasanya menggunakan kata bagaimana atau apa. Nah, tetapi kalau pada sub question itu merupakan penjabaran dari central question agar diperoleh informasi yang lebih mendalam. Nah, sama halnya seperti riset kuantitatif tadi. Nah, di sub question-nya itu merupakan poin-poin yang utama yang perlu dipelajari. Kemudian
ini kita coba membandingkan, ya, menyimpulkan penelitian kuantitatif dan kualitatif, ya. Minta tolong diidentifikasi, ya. Penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis, sedangkan penelitian kualitatif tidak menggunakan hipotesis, melainkan hanya menggunakan pernyataan penelitian, gitu ya. Jadi bedanya penelitian kuantitatif sama penelitian kualitatif, ya. Kemudian penelitian kuantitatif itu mencakup identifikasi atau penyelidikan yang mengukur variabel. Tetapi ketika penelitian kualitatif itu menyelidiki, ya, informasi yang terkait dengan fenomena sentral atau konsep tunggal. Kemudian penelitian kuantitatif itu sering berfokus pada pengujian teori, sementara penelitian kualitatif itu pada penelusuran gagasan untuk membangun tema dari gagasan tersebut. Nah, kemudian ini juga yang perlu direnungkan. Nah, penelitian kuantitatif itu biasanya tertutup, ya, close-ended, dalam rangka mengidentifikasi variabel. Nah, sementara penelitian kualitatif itu menggunakan dasar yang lebih terbuka atau open-ended, yang terkait dengan partisipan atau respons partisipan, gitu. Kemudian ini biasanya juga penelitian kuantitatif bersifat deduktif, sementara kualitatif bersifat induktif. Dan penelitian kuantitatif berfokus pada perbedaan antara dua kelompok atau lebih, sementara penelitian kualitatif fokusnya memperoleh pemahaman, gitu. Jadi kalau uji beda itu ada hipotesisnya, itu pasti kuanti. Sementara kalau deskriptif, cerita panjang lebar, itu pasti kuali, gitu ya. Ini sumbernya nanti bisa diperdalam, udah ada kita bukunya yang buku soft copy. Itu aja, terima kasih Mas-mas, Mbak-mbak semua atas perhatiannya. Untuk sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Ada atau tidak, Mbak-mbak, Mas-mas? Dari saya belum, Bu. Masih cukup jelas. Terima kasih, Mas Adi tidak. Mbak Nova, ada yang ditanyakan, Mbak Nova? Belum ada, Bu. Belum ada. Minta tolong. Nah, ini kalau tidak diminta secara resmi nanti malah tidak dikerjakan, ya. Maksud saya seperti tadi, sambil mengidentifikasi variabel-variabel untuk risetnya, ya. Minta tolong Mbak-mbak dan Mas-mas coba menuliskan judulnya, ya. Ini alhamdulillah terima kasih yang dari yang bertujuh sudah menuliskan judul-judul skripsinya, calon skripsinya. Kemudian minta dilanjutkan sampai ini ada berapa teman-teman? Ada 36 orang, alhamdulillah, ya, lengkapnya. 36 orang hadir, minta tolong dituliskan judul-judul calon, ya, calon judul skripsi dan calon pembimbingnya. Kemudian PR-nya, nah, PR-nya minta tolong diidentifikasi ada variabel apa saja yang bisa dielaborasi atau bisa dituliskan lebih mendalam. Kemudian yang kedua, konstruk. Nah, kalau ada konstruknya yang mana disebut sebagai variabel dan mana yang disebut sebagai konstruk. Kemudian yang ketiga itu Mas-mas dan Mbak-mbak minta tolong menuliskan seperti tadi, ya, seperti ini yang kita kerjakan di doc tadi. Ya, seperti ini, menuliskan tujuan penelitian dan rumusan masalah, ya, atau pertanyaan penelitian. Jadi tujuan penelitiannya apa, rumusan masalahnya apa, nanti soalnya ini akan mengarahkan apakah kita akan memilih metode kuantitatif atau kualitatif, ya, memilih pendekatan kuantitatif atau kualitatif.
kemudian dan juga mengarahkan ke hasil analisis. Ya. Itu PR-nya sudah cukup jelas apa yang perlu dikerjakan? Cukup jelas, nggih? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ini masih ada, ya, alhamdulillah. Masih ada waktu sekitar berapa ya? 34 menit. Nah, silahkan tadi pertama menuliskan judul, kedua mengidentifikasi variabel dan konstruk, kemudian yang ketiga menuliskan tujuan dan rumusan masalah. Insya Allah tidak rugi mengerjakan tugas ini karena akan tetap mas-mas dan mbak-mbak gunakan ketika menyusun proposal ya, proposal riset dan akan digunakan untuk menyelesaikan perkuliahan ini ya dengan menuliskan tugas akhirnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga protokol pencegahan COVID. Nah, semoga Allah melindungi kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.